Halo teman-teman, hunian AB. Saya sekarang berada di satu lokasi yang sangat-sangat istimewa. Berada di jalan utama juga. Di belakang saya sangat-sangat cantik seperti ini. Mau info lebih lengkapnya, cek video ini, jangan di skip-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah kembali ke channel YouTube Hunian AB. Saya doakan teman-teman sehat selalu, diberikan kelancaran, dimurahkan rezekinya, dan teman-teman yang mencari tanah atau rumah di Jogja juga bisa dimudahkan dalam langkah-langkah untuk memilikinya. Nah, sekarang saya berada di satu bidang tanah yang sangat-sangat menarik. Ini yang pertama, harganya di bawah pasaran yang pertama ya, di bawah pasaran. Yang kedua, bonusnya adalah di backgroundnya saya seperti ini. Ini pemandangannya itu Bukit Menoreh teman-teman. Jadi ini tanah yang banyak dicari juga karena dia mangkut jalan aspal, yang sisipan 2 mobil, 2 bis bahkan, itu juga masih sangat-sangat bisa. Nah, ini kita akan perjelas detail tanah-tanahnya seperti apa. Nah, maka dari itu kita akan langsung mulai ke yang akses jalannya. Yuk, ikuti saya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke lahannya, saya ingin menjelaskan tentang akses jalannya teman-teman. Jadi kalau akses jalannya ini cukup lebar ya, ini lebar mungkin 5-6 meter ya teman-teman. Ini dari sini sana itu kurang lebih lebarnya 5-6 meter. Nah, ini berada di jalan rayanya. Kalau teman-teman tahu ada Tugu Dekso ke arah Samigalo, lah ini adalah jalan utamanya. Nah, di depan saya ini, ya di seberangnya itu ada musola. Nah, kalau teman-teman ke arah sana, itu nanti bisa ke arah Tumpeng Menoreh, kemudian ada Pasar Samigalo. Nah, dari lokasi sini ke Pasar Samigalo itu nggak jauh teman-teman, itu hanya sekitar kurang lebih 1 kilometer. Enggak. Kemudian ada lagi puskesmas, kemudian kantor kecamatan, itu juga nggak jauh dari sini ya. Paling 2-4 menit udah nyampe ya teman-teman. Nah, untuk lahannya dari sebelah sini. Nah, lahannya ini itu lebar depannya lumayan. Jadi ini lebar depannya kurang lebih 36 meter ya teman-teman. 36 meter, dan sangat menariknya lagi adalah akses menuju ke lahannya itu udah terbentuk, udah dijadiin jalan seperti ini. Jadi teman-teman, ini kalau saya bilang minim PR tinggal nempatin aja. Karena kalau teman-teman tahu, ini SDM-nya sudah pekarangan ya teman-teman. Jadi kalau SDM pekarangan, teman-teman kalau misal mau bikin villa atau homestay yang komersil-komersil gitu, itu sangat-sangat oke ya. Oke, yuk mas, kita sambil jalan. Nah, ini kalau masuknya ini satu mobil besar, ini juga masih sangat oke. Mau Pajero, mau Fortuner juga aman-aman aja ya untuk masuk ke area sini. Nah, yang serunya lagi apa? Ini teman-teman, ini udah di pondasi seperti ini. Dari pondasi ini nilainya juga nggak sedikit ya. Nilai pondasi ini nggak sedikit, kemudian udah bentuk jalan seperti ini juga nggak sedikit. Jadi ini emang murni tinggal pakai aja. Nah, untuk di sini ada 2 trap ya teman-teman. Ada 2 trap yang agak tinggi. Jadi ini adalah trap yang pertama. Ini kalau luasannya sekitar 700 meteran ya teman-teman. 700-an meter lah ya untuk yang tanah datar ini. Nah, untuk saat ini emang ditanamin jagung. Nah, nanti juga ada bonus buat teman-teman, yaitu ada pohon pisangnya,
kemudian ada pohon cengkehnya, kemudian ada duren. Nah, nanti juga yang di bawah itu juga ada banyak tanaman-tanaman buah, ada juga tanaman-tanaman produktif itu yang juga bonus buat teman-teman ya, seperti itu. Nah, yuk kita sambil ke sini Mas, kita coba lihat view-nya. Nah, tadi saya waktu di opening ya teman-teman, itu saya berada di sini. Nah, kalau teman-teman nanti ingin bangun entah itu homestay, entah itu villa kayak gitu-gitu, nah itu nanti teman-teman bisa menghadapkan ke arah bukit ini, karena emang salah satu selling pointnya untuk lahan ini itu adalah view yang luar biasa ya teman-teman. Ini 180 derajat itu perbukitan semua, dan ini terkadang kalau udah mulai agak-agak dingin atau sore gitu ya, itu nanti akan tertutup sama kabut-kabut yang menyelimuti bukit-bukit ini. Sangat menarik teman-teman. Nah, saya ingin menunjukkan untuk yang di bagian bawahnya. Oh iya, ini luasannya itu 2100 ya teman-teman. Jadi kalau lebar depannya 36 meter itu kurang lebih, nanti kalau mentok ke belakang itu insya Allah ya kurang lebih sekitar 60-70 meter ya teman-teman. Nah, kita mau cek juga untuk patok-patok yang di bawah seperti apa. Yuk kita langsung cek ke bawah. Oke teman-teman, nah ini kita sudah berada di trap yang kedua. Jadi tadi saya bilang trapnya agak tinggi ya. Teman-teman bisa lihat itu ada pondasinya. Ini pondasinya kurang lebih tingginya 3-4 meter ya teman-teman. Jadi ini juga sudah dibikin sama kita. Jadi teman-teman tinggal, ya itu tadi, tinggal pakai aja. Nah, kemudian untuk yang di trap yang kedua ini karena area Samigalo Kulon Progo ini cukup subur ya teman-teman. Cukup subur, jadi emang cocok ditanamin macam-macam. Kalau yang di sini yang masih ready ya, yang sudah tertanam di sini itu ada macam-macam teman-teman. Ada pohon duren. Nah, ini pohon durennya ini. Tadi yang di atas juga ada. Ini kalau saya hitung-hitung tadi itu pohon durennya itu kurang lebih sekitar 10 pohon ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 10 pohon itu, dan bibitnya bibit yang enggak main-main teman-teman. Ini adalah bibit-bibit yang banyak dicari oleh para penikmat durian, yaitu ada durian musangking dan durian bawor. Jadi kalau udah segede ini, nah tapi kalau di sebelah sana, tapi lahan milik orang lain ya, sebelah sana itu juga udah ada pohon durian, itu sudah mulai muncul buah-buahnya seperti itu, sangat menarik. Nah, apalagi Mas, di sini juga ada alpukat teman-teman, ada alpukat seperti ini. Yang alpukat itu juga kurang lebih sekitar 20 pohon ya teman-teman. Jadi udah apa ya, punya tanah ini teman-teman nanti bisa bangun homestay atau villa, karena SMS sudah pekarangan. Insya Allah untuk IMB aman, perizinan aman, kemudian mangkut jalan besar ya kan, kemudian akses kemana-mana mudah, plus dikasih sama tanaman-tanaman yang udah ditanam di area sini. Jadi ini nah kalau dari yang atas ya teman-teman, ini emang jalannya agak menurun seperti ini, cuman ya tidak apa-apa ya, namanya juga tanah di perbukitan ya teman-teman. Itu hal yang wajar kalau itu dia mesti agak-agak turun. Nah, cuman nilai plusnya adalah teman-teman itu sudah tidak ada PR untuk area datar. Jadi tadi sekitar 700 meter persegi itu sudah teman-teman bisa manfaatkan sebagai hunian. Di situ view-nya ke arah sana, view perbukitan sangat menarik. Untuk air, listrik aman insya Allah. Kemudian tadi juga tempat ibadah juga dekat. Kalau teman-teman mau ke gereja dari sini juga tidak jauh seperti itu. Nah, saya ingin nunjukin teman-teman untuk patoknya ya. Nah, Mas, selat sini Mas, patoknya Mas. Nah, ini selain tadi alpukat sama duren, ini juga ada pohon telo ya teman-teman. Ada pohon telo. Ini yang bisa dimanfaatkan daunnya buat lalapan juga bisa. Nanti juga ada telo pendemi di bawah sini juga ada. Nah, untuk ini ngikutin galangan ini teman-teman, untuk batas-batas tanahnya ngikutin galangan ini. Nah, untuk batas akhirnya itu ada di sini. Nah, ini ada patok sini, jadi nanti akan membujur ke sana. Jadi dari atas agak serong, kemudian membujur ke sana. Nah, nanti kita juga cek untuk
patok yang di sebelah sana. Yuk kita cek bareng-bareng. Oke, kita tadi habis ngecek dari yang patok yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita ingin ngecek yang sebelah kanan yang bagian bawah. Itu juga alhamdulillahnya masih aman ya teman-teman. Untuk patoknya itu masih kelihatan dengan jelas. Jadi ya insya Allah aman lah nanti buat pemilik baru itu nanti biar memiliki lahan ini sudah jelas batas-batasnya. Nah untuk batasnya di sebelah sini ya teman-teman. Nah ini juga ada patoknya di sebelah sini. Nah jadi ini yang ini pohon kopi bukan punya kita ya. Yang ini pohon kopi punya lahan sampingnya juga lahan sampingnya. Jadi yang punya kita ini adalah yang ada tanaman telonya sama alpukatnya. Jadi telo, alpukat, kemudian ada pepaya, ada kelapa. Udah. Kalau cengkeh bukan punya kita. Cengkeh, kopi, kemudian ada pohon coklat juga itu bukan punya kita. Jadi kelihatan teman-teman mana lahan yang areanya kita sama lahan yang milik tetangga. Udah kelihatan jelas untuk tanaman-tanamannya. Jadi ini adalah lahan yang cukup menarik buat teman-teman kalau teman-teman ingin memiliki satu hunian yang slow living namun juga punya potensi wisata, potensi untuk komersil, kemudian akses kemana-mana mudah, dan yang menarik lagi di pinggir jalan raya. Nah, kita sambil ke atas lagi, kita nanti closing di atas. Yuk mas. Oke teman-teman, kita udah lihat dari akses jalannya, kemudian trap yang pertama yang cukup luas juga. Jadi kalau teman-teman ingin bangun sesuatu di sini, itu saya rasa cukup ya, sekitar kurang lebih 700 meter udah cukup. Kemudian nanti plus bonus tanaman-tanaman yang ada di bawah, ada pohon duren itu kurang lebih 10 pohon ya teman-teman. Kemudian ada pohon alpukat kurang lebih 20. Kemudian ada pohon pisang, pohon pepaya, mangga, macam-macam ya. Itu juga ada banyak ya teman-teman. Jadi ini SDM-nya sudah pekarangan, kemudian dapat view menarik seperti ini. Nah, untuk fasumnya mas. Nah, kalau untuk fasumnya dari lokasi ini, itu kalau kita ke timur ke arah Tugu Dekso, itu hanya kurang lebih 15 menit perjalanan. Itu kalau di sini ya kurang lebih sekitar 7-8 kilo ya teman-teman. Kemudian kalau ke kota Jogja itu hanya 45 menit. Terus kalau teman-teman misal dari luar kota kemudian turun di bandara YIA, dari bandara YIA ke sini itu kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan, dan jalanannya pun bukan yang ekstrim ya teman-teman. Jadi masih yang tergolong ya menanjak dan santai ya, seperti itu. Nah, kalau yang terdekat sini mas, kayak gimana? Ada Bank BRI Samigalo, jadi kemudian ada Pasar Samigalohnya, kemudian Kecamatan Samigalo itu juga cukup dekat, hanya 2-4 menit saja dari lokasi sini. Kemudian kalau teman-teman mau ibadah, ada musola, ada gereja, ya satu menit lah, 1 menit dari lokasi sini itu teman-teman udah nyampe ke lokasi yang saya sebutkan tadi. Nah, dengan luasan kurang lebih 2.100 meter persegi ya teman-teman, ini harganya murah saja, hanya 500.000 per meter teman-teman. Udah mangkut jalan raya, ya kan? Tidak banyak PR. Ini sangat-sangat worth it buat teman-teman miliki, mau dijadikan. Tadi ya saya tidak berhenti untuk mengatakan ini, karena ini sangat-sangat potensial sekali ya teman-teman untuk dijadikan tempat-tempat komersil. Ini sangat-sangat
sangat-sangat menarik lah untuk teman-teman yang ingin memiliki tanah yang banyak potensinya. Ya salah satunya adalah ini ya. Oke, paling itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya bismillah, itu sudah lengkap. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan seperti biasa, nanti bisa tanya-tanya ke admin kami. Oke, itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.